Bab 1463, 9 tongkat kerajaan yang tenang. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, tapi kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi menyebar di atas kakinya saat mereka secara kebetulan ditekan di tempat sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah tempat fatal dari klan ular. Jika dipukul, bahkan seorang elit Du Sheng akan berakhir menderita. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Pithon Nine Tenang Deep Ground. Orang-orang ini memelototinya dengan mata marah. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, suku Pithon 9 Tenang Deep Ground adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan memukuli kepala mereka. Tidak ada yang akan mampu menanggung penghinaan ini. Kakak, siapa kamu? Anda benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Pithon 9 Tenang Deep Ground saya. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa merah terang di bahunya berdiri di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiao Yan, setelah mengeluarkan tangisan dingin. Hatinya sedikit bergetar. Tidak disangka bahwa Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang yang tidak dikenal ini terlepas dari kekuatannya. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapa dia. Kalau tidak, bagaimana suku Pithon 9 Tenang Deep Ground kami akan bertahan di dunia binatang ajaib jika masalah ini menyebar? Seorang lelaki tua berambut abu-abu di samping yang lebih tua berteriak dengan marah. Pengawal ular tenang, dengarkan. Tangkap orang ini. Pria tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dipahami, respons yang teratur dikeluarkan setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara angin membelah bisa terdengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Banyak aura semua terkunci padanya. Fondasi dari Nine Serene Deep Ground Pithon ini memang cukup kuat. Penjaga ular tenang ini semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Terlebih lagi, gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerjasama yang sempurna. Mata Xiao Yan menyapu 100 penjaga ular tenang dan kejutan melintas di hatinya. Tentara elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Aliansi Rumah Langit. Bang! Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya merah darah saat dia melihat Xiao Yan dan meraung, semua sesepuh, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini! Banyak sesepuh di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian, tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara angin kencang muncul. Sesepuh ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat sesepuh ini campur tangan. Bahkan seorang pahlawan tidak akan mampu melawan begitu banyak sendirian. Ini adalah markas besar suku Pithon Nine Serene Deep Ground. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Lagi pula, Yao Xiaotian dan sesepuh dengan ular merah terang di bahunya semuanya adalah Do Sheng asli. Para pemimpin dari berbagai suku, silahkan kembali. Izinkan saya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip setelah menjebak Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin dari berbagai suku yang jaraknya tidak jauh. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan mengangguk, tidak berani melanggar perintah kepala suku. Hehe, Yao Xiaotian,
Apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku tanpa ada yang tahu setelah mengusir para pemimpin dari berbagai suku ini? Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotain berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari mata air 9 tenang oleh Xiao Yan. Namun, tubuhnya tidak lagi layu. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih besar. Wajahnya agak gelap saat aura jahat menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota suku Pithon Nines Rene Deep Ground tercengang setelah melihat wajah Yao Ming yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa sesepuh akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. Kepala suku Yao Ming? Bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu mati setelah pelatihanmu salah? Kepala suku Yao Ming, sepertinya dia adalah saudara laki-laki kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah ada yang tidak beres dengan pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul di mana-mana. Matanya beralih ke sesepuh itu dengan ular merah terang di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diam! Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti kaki tangan orang lain itu. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia!" Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. "Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu sangat ingin membungkamku?" Yao Ming menertawakan langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa tetua, Penatua Xian, Penatua Ming, Penatua Liu, kalian bertiga paling dekat denganku saat itu. Jangan bilang bahwa bahkan kamu tidak bisa mengenaliku. Ketiga tetua berambut putih itu menyapu pandangan mereka ke Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka ketika mereka berkata, dia tampaknya benar-benar kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak menimbulkan kebingungan di dalam suku. Saat ini, kepala suku dari suku Pithon Nines Rene Deep Ground adalah Yao Xiaotian. Apakah Anda mencoba mengkhianati suku? Penatua dengan ular merah cerah di bahunya memelototi mereka bertiga dengan mata seram saat dia dengan dingin menanyai mereka. Penatua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tiga sesepuh buru-buru menjawab, tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan saya menghilang justru karena saudara lelaki saya yang baik ini dan penatua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegelku di dasar mata air 9 tenang. Jika saya tidak diselamatkan kali ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya disegel di bawah 9 musim semi tenang. Mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri hari ini dan secara alami harus segera membungkam saya. Yao Ming tertawa samar. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan penatua pertama. Penatua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming itu benar? Beberapa sesepuh segera berteriak, orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Penatua pertama berjubah abu-abu menjawab dengan suara seram. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang padat. Kalau begitu, orang tua ini secara pribadi akan menangkapnya. Saya akan membuatnya mengatakan yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming ketika dia muncul. Tangannya yang keriput menjadi hitam tak tertandingi saat bau busuk menyebar dari mereka.
palm racun hebat daun layu. Penatua pertama, kamu sangat cepat dalam upayamu untuk membungkamnya. Angin baru saja naik dari telapak tetua pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas yang sangat besar muncul di antara Yao Ming dan penatua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan bertabrakan dengan tetua pertama. Dentang! Badai energi menyapu saat keduanya bertabrakan. Energi mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai retak. Penatua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Berat, kamu mencari kematian. HMPH, penatua pertama, kamu tampaknya lebih cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi penatua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam melesat keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang hidup berputar di bagian atas. Manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang samar. Semua sesepuh, apakah Anda masih mengenali hal ini? 9 tongkat kerajaan yang tenang? Sebenarnya tongkat 9 tenang yang mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan kepala suku. Ekspresi semua sesepuh di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Ada desas-desus bahwa manik-manik ular pada tongkat kerajaan 9 tenang memiliki garis keturunan suku Raja 9 tenang yang sangat murni. Jika suku 9 Serene Deep Ground Serpent saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang tingkat penipisan darah mereka. Tidak heran saya tidak dapat menemukan tongkat 9 tenang yang mendalam dimanapun saya mencari. Itu telah ditelan ke dalam dirimu perut. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia melihat ke arah Yao Ming. Tinjunya terkepal erat. Semua sesepuh, kita tidak boleh hanya mendengar satu sisi cerita. Semua orang menyadari bagaimana suku Pithon 9 tenang Deep Ground berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia ditunjuk di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan tongkat 9 tenang mendalam, dia akan memiliki tempat di suku Pithon 9 tenang dalam tanah ini di masa depan. Penatua pertama tanpa ampun memelototi Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Itu benar, kepala suku Yao Ming, kamu harus menyerahkan tongkat kerajaan 9 tenang kepada kepala suku Xiaotian. Beberapa sesepuh juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiaotian. Secara alami, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming dengan dingin tersenyum setelah mendengar kata-kata sesepuh ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki tongkat 9 tenang mendalam adalah kepala suku dari suku Pithon 9 tenang Deep Ground kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Ketika kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, Anda semua juga setuju bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga sesepuh itu, yang telah disebutkan namanya oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah ini. 3 sesepuh benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para sesepuh ini. Oleh karena itu, beberapa suara persetujuan muncul. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan mereka berdua bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin yang menakutkan tersapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan.
Tampaknya mereka ingin menggunakan taktik Blitzkrieg untuk menghabisi Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua Dou Sheng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut mengguncang bumi. Bab 1464, semua telah diputuskan. Perasaan serius melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan Elder pertama menyerang pada saat yang bersamaan. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang menengah Dou Sheng sementara yang lain adalah bintang 1 Dou Sheng tingkat lanjut. Mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiao Yan akhirnya akan menemukan dirinya menghadapi bahaya yang mengancam jiwa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua benar-benar cemas. Sepertinya semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian berdua rencanakan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia melepaskan badan kaca King Kong sampai batasnya. Tubuhnya yang semula besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak 99 kaki. Cahaya keemasan terang berlama-lama di permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas gelap. Kulit keemasannya bergetar saat raungan gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tato Klan muncul. Xiao Yan tidak puas meskipun telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan Tato Klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat Tato Klan terbentuk, aura Xiao Yan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi bintang 1 Dou Sheng yang maju. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari penatua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Dia sebenarnya mampu memperkuat dirinya dengan 2 tingkat. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini. Hati keduanya seperti lautan badai. Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Dou Sheng, namun Xiao Yan dapat langsung melompat dari level awal ke level lanjutan. Teknik rahasia yang begitu kuat sangat langka. Haha, izinkan aku untuk menguji seberapa kuat 2 Dou Sheng ketika digabungkan. Xiao Yan menertawakan langit setelah merasakan kekuatan besar dan perkasa yang bisa mengendalikan dunia ini. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah dalam beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Mereka dengan cepat melangkah mundur. Di sana darah sudah bergejolak meskipun faktanya Xiao Yan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiao Yan merasakan keinginan membunuh, hanya tawanya saja yang bisa menghancurkan meridian ahli kelas Douzong. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh para elit Dou Sheng. Hanya tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Arogan! Penatua pertama tertawa terbahak-bahak. Tangannya menjadi benar-benar hitam saat bau busuk menyengat. Hanya sentuhan dari racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Ban Sheng menderita. Gemuruh, Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai. Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan 2 individu, 2 tinju melawan 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km sampai runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Dou Sheng sangat mematikan pikiran. Para tetua dan anggota dari suku Pithon Ninis Rene Deep Ground buru-buru mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya, orang cahaya keemasan itu tampaknya sangat kuat. Bahkan penatua pertama dan kepala suku Xiaotian digabungkan tidak dapat memperoleh keuntungan darinya. Jangan cemas. Orang itu tampaknya membantu kepala suku Yao Ming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku menjadi kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin baik bagi kita jika kepala suku Yao Ming kembali menjadi kepala suku. Namun,
Kepala suku Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu dekat selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana untuk diam-diam menyerang kepala suku Yao Ming. HMPH, hentikan mereka! Sekelompok tetua yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba terlempar ke arah kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Dou Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat maju dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah. Penatua Ming, apa yang kamu rencanakan? Kepala suku dalam masalah. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya, namun Anda berani menghentikan kami. Apa motifmu? HMPH, sekelompok individu dari generasi muda benar-benar berani berteriak di depan orang tua ini. Tangkap mereka! Jari musim semi kuning! Cakar racun hantu yang tenang! Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan energi yang sangat gelap dan dingin karena dengan kejam menekan ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, penatua pertama itu juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental hitam. Bahkan udara itu sendiri telah terkorosi menjadi tidak ada apa-apa saat cairan itu jatuh. Palm penciptaan surga hebat! Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan. Ekspresi Xiaoyan sangat muram saat dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa, 5 segel digabungkan, adalah pertama kalinya Xiaoyan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Great Heaven Creation Palm. Bang-bang! Tangan kanan Xiaoyan menciptakan Great Heaven Creation Palm sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Keduanya dilepaskan bersama dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area menjadi sunyi saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk semua dari tabrakan. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh pada saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Bagus! Xiaoyan, sosok cahaya keemasan, terhuyung-huyung ke langit sementara Yao Xiaotian dan penatua pertama didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiaoyan dengan beberapa kejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Xiaoyan mampu bertarung secara setara dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua hanya menggunakan kekuatan Do Sheng bintang 1 awalnya. Sial, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat, ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar. Kekuatan kuat Xiaoyan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini kemungkinan tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Penatua Ming, kamu bajingan berani menyerang anggota suku. Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok penatua Ming yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Dia segera menjadi sangat marah. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Tentu, kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Penatua Ming berteriak, "Bajingan!" Yao Xiaotian sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan berbalik melawannya. Tidak hanya mereka tidak membantunya, mereka juga menjadi penghalang. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian mengembalikan matanya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Saat itu, aku telah memberitahumu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras untuk mempertahankannya. Sekarang, Anda telah membiarkan musuh tumbuh? Penatua pertama mencaci Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan ini tidak akan membantu situasi.
Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan memblokir bocah ini. Anda harus menemukan kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya." Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Matanya seperti pisau tajam saat mereka menembak ke arah Yao Xiaotian dan penatua pertama. Dia berhenti bersembunyi pada saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir melonjak keluar. Dou Sheng Bintang 2. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat daripada memburu karena dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melonjak dari kelas Ban Sheng saat itu menjadi bintang 2 Dou Sheng. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini berkali-kali lebih besar dari Yao Xiaotian. Kelompok penatua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah binatang ajaib. Kecepatan pelatihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Dalam dunia binatang ajaib, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk maju dari kelas Ban Sheng ke bintang 2 Dou Sheng sudah cukup cepat. Saudara Xiaoyan, Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah saya menghabisi bajingan ini, saya bahkan akan bersedia untuk berbagi suku Pithon 9 tenang deep ground dengan Anda di masa depan. Mata Yao Ming mendarat di Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, kemungkinan besar dia akan mati dengan kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pulihkan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya, 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, serahkan penatua pertama kepadaku. Kamu harus melunasi hutang di antara kalian berdua dengan benar. Xiaoyan tertawa samar. Iya, Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas terkunci pada Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku untuk mengembalikan semua kepahitan yang aku rasakan selama ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas perlahan naik ke wajahnya. Tubuh Xiaoyan bergerak, dan dia muncul di depan penatua pertama itu setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada penatua pertama, tetapi penatua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia melihat senyum itu. Dia mengerti bahwa semuanya sudah diputuskan. Bab 1465, Orang Suci Iblis, Sheng Huangquan. Bang! Pukulan Xiaoyan bertabrakan dengan angin telapak tangan Dou Qi hitam pekat yang bau dari tetua pertama. Bibit api yang panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan penatua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Kekuatan api surgawi membuatnya merasa sedikit tidak enak. Penatua pertama, kamu harus menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan akan sangat mengerikan. Raksasa cahaya emas yang Xiaoyan telah berubah menjadi menatap elder pertama jarak pendek dan tertawa. Wajah tetua pertama berkedut setelah mendengar saran ini. Penglihatan tepinya menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini,
Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari penampilan pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Bajingan, usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Penatua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Pithon 9 tenang Deep Ground sampai berada di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit memberitahu mereka bahwa kontrol ini hanyalah ilusi. Begitu mereka bertemu dengan bahaya, apa yang disebut kontrol ini menjadi lelucon. Saudaraku yang baik, kamu hanya membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Anda benar-benar mengecewakan saya. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat sementara pikiran marah ini tetap ada di dalam hati tetua pertama. Suara keras yang mengejutkan muncul, dan segera setelah itu, teriakan Yao Xiaotian. Apakah dia telah dikalahkan? Jantung penatua pertama berdebar kencang setelah pekikan menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Yao Xiaotian berbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari setengah dari gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Dousheng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Bang! Yao Ming dengan kasar menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, meledakkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar dimuntahkan dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan lagi dari mulutnya. Mata banyak anggota suku Pithon Nines Rene Deep Ground berkedut saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya jauh keganas. Yao Xiaotian tampak sangat menyedihkan, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam pertarungan. Kalau tidak, agak tidak mungkin baginya untuk menghabisi bintang 1 Dousheng secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian yang luar biasa terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertempuran habis-habisan. Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu, saya tergoda oleh penatua pertama dalam melakukan tindakan seperti binatang itu. Yao Xiaotian berteriak. Wajah ganasnya menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu baru sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang saya derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkat Anda. Suara Yao Ming padat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah berlumuran darah itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Saat itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika Anda tidak mengkhianati saya, posisi kepala suku akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Kamu harus menikmati semua hal baik sejak kamu masih muda. Anda bisa melupakan memiliki kehidupan yang baik jika Anda membunuh saya. Yao Xiaotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas melintas di mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan doukinya untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam karena dengan kejam dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Darah segar menyembur keluar bersama dengan otak Yao Xiaotian. Bang! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya. Ada manik-manik hitam seukuran kepalan tangan di tangannya. Manik-manik itu halus saat kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah melengking yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua 9 ular tanah dalam yang tenang di daerah itu melihat ke gunung itu.
Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak dari darahnya benar-benar lenyap dari dunia ini. Ekspresi mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat pada saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meskipun telah membalas dendam. Saudara saling membunuh mungkin adalah adegan paling tragis di dunia. Meneguk, penatua pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Dia tidak menyangka Yao Ming menjadi sekejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Xiaotian diekstraksi dengan paksa oleh Yao Ming. Jelas, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali. Xiao Yan menatap Yao Ming, yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga memiliki saudara laki-laki. Oleh karena itu, dia juga mengerti rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, mereka berdua masih memiliki darah yang sama. Penatua pertama, giliranmu selanjutnya. Yao Ming menghela nafas panjang saat dia melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi garang, menatap tetua pertama, dan berbicara dengan suara yang padat. Penatua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan berkali-kali lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan langit ular setan! Tatapan elder pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya dengan cepat bergoyang. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan merajut alisnya saat melihat ini. Dia dengan cepat melangkah mundur, merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani menghancurkan diri sendiri. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Bang! Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi yang menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Cici! Banyak ular energi hitam bergegas ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini benar-benar licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya di avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini benar-benar tegas. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk pulih ke puncaknya. HMPH, hantu tua ini telah dilepaskan terlalu mudah. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Pithon Nin Serene Deep Ground. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Dipahami. Beberapa sesepuh buru-buru dan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membual prestise yang kuat dalam suku Pithon 9 Tenang Deep Ground. Meskipun dia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya ketika membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku dalam mendapatkan kembali posisimu. Kami pasti akan menjanjikan kesetiaan kami sampai kami mati. Sesepuh yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berjanji pada Yao Ming. Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda. Hal-hal dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang seharusnya tidak tinggal.
Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritas, dia perlu membersihkan kroni Yao Xiaotian. Jika tidak, mereka membawa masalah cepat atau lambat. Dipahami, sesepuh itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiaoyan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah di dalam suku dengan tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Suos! Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiaoyan berhenti mengaktifkan badan kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengungkapkan diri mereka sendiri. Saudara Xiaoyan, terima kasih telah membantu kali ini. Yao Ming berbalik. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan dengan hormat mengucapkan terima kasih setelah mengeluarkan beberapa instruksi. Xiaoyan menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiaoyan, tidak ada cara bagiku untuk membalas budi besarmu ini. Namun demikian, saya harus masih membalasmu. Haha, jangan buru-buru menolak tawaranku. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan pernah mendengar tentang Demon Shen, Sheng, Huangquan, musim semi. Yao Ming tersenyum dan bertanya, Iblis Shen Huangquan. Xiaoyan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Demon Shen Huangquan yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou di pada zaman kuno.